Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 21 ayat 22. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan. Percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita minta itu bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk berbuat yang jahat, menyakiti orang lain, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, bahwa orang-orang yang percaya, mereka memiliki penolong, mereka memiliki tempat untuk mengadu, gunung batu, gunung perlindungan. Mereka punya Allah yang senantiasa mengasihi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Boleh dikatakan berarti Yesus tidak membawa perbekalan. Lalu di ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ada banyak hal yang membuat kita terdorong untuk mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan. Mengkhawatirkan makanan, mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita, mengkhawatirkan diri kita sendiri ketika umur sudah semakin bertambah, tetapi belum kita seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan, belum mencapai hal-hal yang seharusnya menurut pengharapan atau menurut pendapat kita. Kita harus sudah memperoleh ini, memperoleh itu, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yesus di sini dikatakan merasa lapar. Dia menyerahkan, berarti dia tidak membawa persediaan makanan. Tuhan sanggup mencukupkan makanan, memberikan apa yang kita perlukan. Kita diberi teladan untuk bisa menggantungkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan membawa kita, orang-orang yang percaya kepadanya, ke tempat yang bisa memberikan kita makanan dan minuman, tempat yang penuh dengan segala keindahan. Dia berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kita ini. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu di dalam doa Bapa kami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, iman kita seharusnya semakin mendorong atau membangkitkan kehidupan doa kita
yang semakin bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Ketika kita berdoa, tidak seperti Farisi. Mereka yang bertele-tele berdoa, tetapi bukan untuk meninggikan Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bagaimana mereka hebat, bagaimana mereka saleh. Tetapi sayangnya doa-doa yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin orang-orang yang melihatnya akan memujinya, tetapi hanya sebatas itu saja. Dan itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu yang menunjukkan bagaimana dia sangat membutuhkan kemurahan Tuhan. Doa yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertekunlah di dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang penuh dengan kepercayaan. Penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, ku serahkan setiap kuatirku. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, ku serahkan masa depanku, masa depan anak-anakku. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, ku serahkan segala sesuatunya. Orang yang lurus jalannya, Tuhan akan menuntun mereka. Yang tidak mau bersandar kepada hikmat duniawi. Hikmat yang bisa membuat kita merasa tertarik dan merasa bahwa itu sungguh menolong. Tuhan sudah melarang kita untuk mengandalkan itu semua. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk bersandar kepadanya saja. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau sanggup menolong kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Pada waktunya segala sesuatunya akan indah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka ada damai sejahtera. Dan Tuhan berkenan atas doa-doa kita yang penuh dengan kepercayaan, bergantung kepada Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Dia, dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Orang-orang yang berseru-seru kepadamu, tangan-Mu selalu menyambut mereka. Demikianlah kami pada hari ini ya Tuhan. Berseru-seru kepadamu untuk pertolongan-Mu. Setiap kami yang pada saat ini menghadapi banyak persoalan atau kesulitan, atau sedang berjuang untuk menggapai sesuatu yang baik, yang indah, yang bisa menjadi berkat bagi kami dan keluarga, dan bisa menjadi sesuatu yang indah yang bisa kami saksikan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya segala yang berasal daripada-Mu adalah baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ku takkan hidup tanpa Tuhan dan harus